Continue. Silakan. Belum di-unmute. Usi unik belum. Oke. Oke, silakan. Baik, shalom semua teman-teman. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Saya akan mencoba membawakan acara. Kita akan saya bacakan sedikit rundown acaranya ya. Kita nanti menyanyi dari lagu seperti Rusa Rindu Sungaimu. Lalu nanti doa pembukaan Saudari Usi Sarah ya. Lalu lagu pengantar untuk pelayanan firman, kita nyanyikan lagu Kitab Suci Hartaku. Kemudian ada pelayanan firman Bung Taufik ya. Lalu setelah itu kita akan menyanyi Engkaulah Perisaiku. Kemudian nanti disusul oleh doa syafaat baik Usilina ya. Kemudian setelah doa syafaat kita menyanyi Tiap Langkahku sampai bait ketiga, lalu ditutup dengan doa penutup dan berkat. Kita akan beribadah, kita saat teduh bersama. Kita akan mulai dari, kita menyanyi bersama-sama ya, seperti Rusa Rindu Sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan pasrah, hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan pasrah, hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku.
doa pembuka. Usi Sarah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari ini, bahkan hari-hari lepas yang lalu. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh bertemu Tuhan untuk berkumpul dalam ibadah pada malam hari ini, ibadah SFGP. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu, dan kami bersyukur Tuhan ini semua bukan karena kehendak kami, tapi karena kehendak-Mu ya Bapa. Bapa, kami hendak beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon tuntunan Roh Kudus, agar kami Tuhan boleh beribadah dengan penuh hikmat, dan segala kuasa jahat dan roh-roh jahat yang mengganggu kami patahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Bimbing kami Tuhan, dan urapi hamba-Mu juga Tuhan, Bung Taufik Tuhan, biarlah Engkau boleh memakainya dengan lebih hebat lagi, dan juga kami boleh memahami akan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami ya Bapa, supaya kami boleh layak dan pantas menerima berkat yang daripada-Mu senantiasa. Hanya ke dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti. Terpuji termulia nama-Mu Bapa di surga, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Nick, kayaknya suaranya nggak kedengaran, Nick. Mute. Dibuka mute-nya. Oke, kita nyanyikan ya kitab suci harta. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, oleh-Mu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Baik, dua ya. Alkitab membimbingku pada Juru Selamatku, dan membuatku sadar bila aku tak benar. Baik, kepada Bung Taufik untuk membawakan firman pada malam ini. Terima kasih untuk waktunya. Mari kita sama tundukkan kepala, kita mohon pimpinan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus. Amin. Saya minta kesediaan salah satu dari Bung dan Nusi untuk membacakan bagian bacaan kita pada malam hari ini yang terambil dari Yesaya 58 ayat 1 sampai 12. Yesaya 58 ayat 1 sampai ke 12. Saya minta kesediaan Usi atau Bung yang sudah mendapatkan bacaannya bisa membacakannya untuk kita semua. Yesaya 58 pasal Yesaya 58 ayat 1 sampai dengan 8 demikian sampai bunyinya. 12 sampai 12. Sorry. Ya, sampai 12 demikian bunyinya. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku,
dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti remang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Bung Denny. Ya, shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bung dan Usi yang saya sayangi semuanya. Saya sama Bung Denny ini kok kayak sehati ya, padahal kami nggak janjian. Ketika minggu lalu diberitahukan oleh Usi Erni bahwa saya diminta kesediaannya untuk melayani firman, saya pun menggunakan bahan Alkitab yang saya share juga kepada istri saya ketika istri saya diminta memimpin persekutuan doa. Lalu tema apa ya Pi, kata istri saya, coba kita bahas tentang resiliensi. Lalu saya cari bahan Alkitabnya, jadinya bukan eksegese jadi eisegese, tapi ya cocokologinya masuk juga gitu ya. Lalu ketika hari Sabtu kita ibadah SFGP yang lalu, tiba-tiba bacaan yang diambil oleh Bung Denny ternyata saling melengkapi ya, seperti Hagai dengan Zakaria gitu ya, seperti Ezra dan Nehemia. Jadi kami berdua ini kayak adik-beradik gitu kalau orang Melayu bilang. Bung Dani itu kemarin bicara tentang tembok yang dibangun kembali ya, tembok Yerusalem yang setelah Yehuda diruntuhkan oleh Nebukadnezar, lalu mereka pun dipulangkan oleh Raja Persia, mereka mendapati tanah air mereka berupa ruin-ruin gitu ya, puing-puing yang runtuh semuanya, rumah-rumah, jalan-jalan, tembok kota dan bait suci, dua hal yang penting itu ya. Mereka mengalami keruntuhan, ruin semuanya, puing-puing, tanpa harapan. Sebagai bangsa yang mengaku pilihan Allah, lalu kok tanah airnya runtuh gitu loh. Malu sebagai suatu bangsa di mana Allahmu, kalau kita bacakan apa Mazmur ya, pemazmur di zaman-zaman sesudah pembuangan itu sering membuat mazmur tentang
meratapi Yerusalem yang tinggal reruntuhan. Bahkan mereka bilang, bangsa-bangsa di sekeliling mereka mengejek, di mana Allahmu? Padahal kita tuh bangsa pilihan Allah. Nah, bacaan kita hari ini adalah dalam konteks itu. Seperti yang bacaannya Bung Dani Haribas hari Sabtu yang lalu. Bagaimana pulang kampung, runtuh, dan siapakah orang yang akan membagi reruntuhan itu, tembok kota itu, bait suci itu, jalan-jalan dan rumah-rumah mereka itu. Ya, itu yang kita pilih sebagai temanya resiliensi. Saya mau slide share. Sorry, kayak mana cara slide share ya? Saya Sudah co-host, Bung Taufik? Sudah. Siapa co-host? Sudah, Belum. Bung Taufik sudah co-host. Ya, tolong di-share. Saya punya slide yang tadi. Bung Lani mungkin ya? Ada save kemarin? Saya punya slide dari PDF kemarin. Sebentar ya, maaf. Tidak ada, Bung. Tidak ada share ke saya. Oke, tadi yang di WA Group. Sorry, saya mau bisa dijadikan saya co-host ya berarti ya? Sudah. Oke, saya mau share. Sebentar. Oke, ini dia. Itu dia. Di chat box ya. Yang di chatbox itu bisa tolong di-share kan nggak, Bung ya? Oke, sebentar ya. Oke. Waduh. Oh, salah. Itu dia. So, boleh tuh. Oke, Boleh. bacaan kita sudah. Mohon di slide berikutnya. Oke. Ya. Ini situasi yang kita hadapi sekarang, pandemi coronavirus yang belum berakhir juga. Hunian hotel menurun, ya. Kita bisa bayangkan, saudara-saudara, ada banyak hotel-hotel baru yang berdiri di kota Batam dan juga tentu saja di kota-kota lain juga mungkin sama. Bahwa mereka membangun hotel yang megah, berbintang, itu bukan pakai duit sendiri. Kadang-kadang mereka kredit bank dan mereka harus membayar uangnya dan mereka sudah buat hitung-hitungannya. Dengan tingkat hunian sekian, kita akan memperoleh laba sekian, lalu kita akan mencicil kredit bank untuk membangun hotel ini dan pada tahun sekian kita akan balik modal segala macam. Tetapi pandemi COVID ini telah membuatnya menjadi ruin ya, menjadi berantakan, ambiar, amsyong semua hitung-hitungan mereka. Juga kematian orang-orang yang kita kasihi ya, yang baru kemarin kita petik-petik rambutan ya, saudara-saudara saya itu petik-petik rambutan, tahu-tahu sekarang sudah meninggal. Itu foto adalah adik papa saya itu. Saya pergi antar ke kuburan, ditanam secara protokol kesehatan. Rumah-rumah makan tempat kami biasa nongkrong di akhir pekan juga sekarang kursi-kursinya tuh di rantai, ditaruh di atas meja, bahkan ada yang kursinya diambilin, nggak boleh dipakai kursi, ada meja dan tidak boleh makan di tempat. Mereka harus take away. Rumah-rumah sakit yang kita lihat gambarnya di bawah itu, yang seharusnya kita tidur di ruang-ruangan perawatan, ICU segala macam, tidak punya kapasitas sehingga orang dengan terpaksa di tenda-tenda, di teras-terasnya rumah sakit ya, dirawat seperti itu. Itu situasi pandemi sekarang ini. Lalu kita pilih tema resiliensi tadi itu, mohon slide berikutnya. Ya, pergumulan pasca pembuangan orang umat Israel itu adalah mereka mengalami keterpurukan mental ya. Sebagai bangsa pilihan Allah kok terbuang, kok mereka punya tanah air kok seperti itu runtuh, kok mereka jadi budak, kok mereka dibuang ke Babel segala macam. Lalu runtuhnya simbol kemegahan, kekokohan suatu bangsa itu tembok kota biasanya ya, tembok kota seperti tembok Cina itu ya, seperti tembok Yerusalem, tembok Yeriko yang diruntuhkan oleh orang Israel sendiri juga. Itu adalah simbol kekuatan, simbol keamanan ya. Dan juga bait suci, simbol agama mereka tinggal puing. Ya, lalu mereka mengalami pesimisme dan keputusasaan.
Sama juga pergumulan kita di dalam masa pandemi, kita mengalami keterpurukan fisik dan mental akibat pandemi yang kita juga kehilangan orang yang kita cintai karena penyakit ini. Ya, GPIB, ya, GPIB berduka. Korban pertama di Batam, korban meninggal COVID-19 adalah pendeta kami, ketua majelis jemaat kami, ya, dan juga disusul oleh rekan-rekan kita yang kita kasih, Bung Mangara, Pak Kai Hatu dan semuanya, ya. Itu keterpurukan kita yang kita alami. Ekonomi, wah terpuruk segala macam. Sekarang, waduh, jadi polisi Pamong Praja tuh udah hebat banget loh. Udah bisa jadi, masih bisa bekerja, sudah hebat. Masih bisa kita ngengkol sepeda motor kita jadi subkontraktor dengan gaji harian lepas, jadi buruh harian lepas, itu udah keren Pak, Bung ya, Bung Usi sekalian. Banyak saya berangkat kerja pagi-pagi itu bersama dengan buruh-buruh kontraktor galangan kapal, yang gajinya juga nggak full, ya, mereka masuk kerja juga tidak full, 2 minggu on, 2 minggu off, tapi mereka bisa pulang bawa upah minimum kota, UMK, ya, itu udah keren kali tuh di Batam, udah paten kali, ya. Coba bayangkan ketika kita ngengkol sepeda motor butut kita berjalan, kita melihat di rumah-rumah orang tuh bapak-bapak menggendong anak tidak pergi kerja, dan mereka nonton kita pergi kerja. Itu udah paten kali tuh, walaupun kerja gaji minimum, upah minimum, udah keren kali ya sekarang ini. Dan banyak yang seperti Bung Dani ceritakan di hari Sabtu yang lalu, efisiensi, restrukturisasi, ya, yang membuat perampingan organisasi sehingga teman kita yang biasa di sebelah meja kita tahu-tahu udah nggak ada. Kenapa? Bisa work from home, bisa kena restrukturisasi atau efisiensi. Teman-teman saya tanpa tahu sebelumnya, tiba-tiba dipanggil HRD, hari ini your last day. Kenapa? Perusahaan lagi perampingan organisasi. Tiba-tiba suddenly, dan memang dia menerima pesangon sesuai dengan peraturan pemerintah, tetapi betul-betul sesuatu yang suddenly yang bisa terjadi kapan saja. Perekonomian terpuruk, bukan hanya orang bekerja, termasuklah usaha travel yang saya foto di bawah ini. Di bawah ini ada sebuah travel food court yang di atasnya sudah dibangun, siap dibangun untuk kamar-kamar hotel, yang hanya lurus jalan dari hotel tersebut, pelabuhan feri terminal Batam Center untuk ke Singapura. Rencana awalnya adalah disitulah hotelnya, disitulah restorannya, disitulah mereka punya usaha bis besar, bis pariwisata, yang kalau orang mau dari Jakarta berangkat first ferry ke Singapura, mereka akan tiba sore, nginap di hotel itu, pagi-pagi bus sudah akan antar ke ferry terminal. Semuanya ambiar, semuanya amsyong, nggak ada cerita. Dan mereka sekarang bikin banner, gedung ini dijual. Wow, sangat ikonik di Batam hotel ini. Dan travel ini travel besar, raksasa dengan hitung-hitungannya yang sudah matang. Tahu-tahu Tuhan Allah bilang, hitung-hitungan kamu bukan hitung-hitunganku. Ya kamu bisa, manusia bisa punya hitung-hitungan kepintaran, tetapi hikmat Allah sangat berbeda, ya. Dan Tuhan kita itu memang punya rencana di luar dugaan kita. Kita punya hitung-hitungan sudah matang, tahu-tahu Tuhan Allah berkata lain, ya. Padahal orang yang punya restoran dan hotel ini sering menjadi tuan rumah ketika ada acara full gospel di Batam, ya. Pengusaha-pengusaha chapter-chapter tertentu suka makan di sini, mereka bikin business meeting di sini, prayer meeting di sini, ya, di tempat ini jadi hostnya. Tetapi ya kenapa ini terjadi? Why? Kita juga nggak paham, ya. Dan ujungnya sama seperti yang dialami oleh bangsa Yehuda pasca pembuangan. Kita dan mereka sama-sama mengalami pesimisme dan keputusasaan. Mohon kita lanjutkan di slide berikutnya. Kita masuk berikutnya. Ada beberapa istilah, ya, beberapa pengertian, ya. Pertama, resiliensi itu menurut Kai and Pigeon, ya, kemampuan individu memilih untuk pulih. Ya, pertama kita punya sikap hati, ketetapan hati untuk memilih. Kita milih terpuruk atau milih untuk bangkit, milih untuk berpulih atau milih untuk kepahitan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, berikutnya, mohon berikutnya. Ya, ini kita lihat
yang cetak tebal dan bergaris bawah saja kita perhatikannya, mengubah kondisi kehidupan yang menyengsarakan menjadi suatu hal yang wajar untuk diatasi. Menarik sekali bahwa keadaan boleh terpuruk ya, tetapi di balik penderitaan ada kesempatan. Di balik challenge ada opportunity ya, di balik tantangan tuh ada kesempatan. Banyak usaha-usaha yang tutup, hotel-hotel raksasa, jaringan-jaringan hotel ya, mengalami keterpurukan besar-besaran yang berbintang, yang selama ini punya nama, punya merek. Tetapi di balik itu, orang yang nggak punya hotel kaya dari industri perhotelan di masa sekarang ini. Contohnya adalah aplikasi Oyo ini ya. Kita punya rumah, punya kamar yang layak, yang mau kita jual, kita daftar saja ke Oyo misalnya ya. Lalu Oyo itu yang menjualkan kita, rumah kita. Kita nggak perlu punya hotel. Bahkan si Oyo-nya aplikasi hotel itu sendiri tidak punya hotel. Tapi mereka meraup keuntungan yang besar dengan menjual kamar-kamar untuk diinap orang ya. Banyak perusahaan sekarang tidak lagi membooking kamar hotel berbintang untuk staf-stafnya yang sedang rapat di luar kota, tetapi mereka memberi uang cash, uang saku kepada karyawan tersebut untuk mencari hotel. Dan orang itu tidak akan mencari hotel berbintang, mereka akan berhemat dan mereka cari, misalnya mau rapat di Sudirman, mereka akan buka aplikasi Oyo, lalu cari hotel yang dekat menara apa di Sudirman itu. Dan ternyata dapat gitu loh. Naik Gojek, nyampe ke tempat dia meeting, nggak perlu dia pakai taksi segala macam. Ya juga GrabFood dan GoFood ya, kita bisa melihat ini sedang menjadi rezeki yang baru, menggeliatkan perekonomian ketika restoran-restoran yang selama ini mengharapkan tingkat hunian, bukan tingkat hunian, tingkat pengunjung restorannya dengan punya kapasitas gedung yang lebar, luas ya, meja yang banyak. Sekarang di masa pandemi meja yang banyak itu tidak terlalu berguna. Pizza Hut ya, coba kita slide berikutnya please. Nah, pizza. Nah, ini keluarga kami suka ke Pizza Hut ya dulu. Lalu sekarang nggak pernah ke Pizza Hut lagi, kita pindah ke lain hati namanya ke PHD, Pizza Hut Delivery. Ya, mereka adalah salah satu contoh pelopor restoran yang terpukul ketika masa coronavirus. Lalu mereka jualan di pinggir jalan tanpa malu-malu, ngasong gitu ya. Orang lagi lewat, saya pulang kerja dengan motor-motor orang-orang dari galangan, orang-orang dari pabrik, naik sepeda motor, tiba-tiba lihat di pinggir jalan kok ada gorengan. Oh, rupanya bukan gorengan, itu pizza. Pizza dia banting harga 4 pizza 100.000 perak, kata dia kan. PHD. Dan akhirnya keluarga kami pun jadi pelanggan PHD dan kami nggak pernah lagi menikmati yang namanya dine in. Nggak pernah lagi makan di tempat. Kami selalu bawa pulang, duduk di lantai, ngedeprok kayak orang Batak. Ya, duduk di tikar. Nah, itu kami makan pizza di lantai sekarang. Karena apa? Kreatif. Itulah contoh resiliensi ya. Di garis bawah yang di bawah itu kita lihat tahu bagaimana menghadapi atau beradaptasi dengan keadaan yang sulit ya. Lanjut please. Well, nah, lalu apa kata firman Tuhan tentang resiliensi? Apa syarat-syarat supaya kita menjadi umat Allah yang adalah bagian daripada bangsa Indonesia ya, yang ekumenis ya, yang tidak hanya berpikir ke dalam, memikirkan diri sendiri, juga menjadi bagian dari solusi persoalan bangsa. Sebagai umat Allah yang resilient itu apa syaratnya? Kita dari bacaan kita di ayat pertama ya, yaitu bertobat. Nabi Yesaya diutus untuk bangsa Yehuda agar mereka mengenal kejahatan mereka ya. Pertama identifikasi, identify the hazard ya, mengidentifikasi bahaya, mengidentifikasi kejahatan kita, mengenal diri kita. Wah, kejahatan saya kayak gini ya. Lalu setelah mengenal kita berbalik ya. Apa kata ayat? Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku. Ya, kadang-kadang umat nggak tahu kalau nggak diberitahu. Nah itu dia. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Apakah mereka nggak sembahyang? Apakah mereka nggak mengaji? Apakah mereka nggak puasa? Oh ternyata yang kedua ya. Kenapa? Apa yang harus kita lakukan? Meninggalkan ibadat yang palsu, ya. Ibadah-ibadah kita tuh palsu mungkin ya. Dan itu terbukti di zaman Yehuda pulang dari pembuangan. Mereka kuat beribadah.
Saudara-saudara, di zaman Ezra Nehemia itu ditemukan kembali gulungan kitab Taurat, naskah-naskah Mazmur yang tercerai-berai, Amsal-Amsal dikumpulkan, ya, dikompilasi, disunting, ya, pada zaman itu. Lalu hadirlah di zaman-zaman pasca pembuangan itu kelompok-kelompok Puritan yang ingin beribadah secara murni, menjauhi kenajisan. Kenapa? Kapok jadi bangsa yang dihukum Allah karena berbuat najis, menyembah berhala. Lalu mereka terjebak kepada kesalehan yang ekstrim. Ya, orang-orang Farisi itu, mazhab Farisi, Eseni, mazhab Saduki itu bertumbuh setelah pembuangan. Ya, dan ketika bait suci kedua dibangun, dipimpin oleh Zerubabel bin Shealtiel, ya, itu berlanjutlah tren sampai ke zaman Yesus, Farisisme tadi itu, ya. Orang Farisi itu cikal bakalnya pertobatan batin di zaman Ezra, Nehemia, Hagai, Zakaria, Maleaki, seperti itu. Mereka sangat ekstrim. Tuhan Allah bilang jauhi benda-benda yang najis, mereka sibuk ngelap piring sampai kalau nggak dilap piringnya najis. Makanya Tuhan Yesus bilang apa yang masuk ke dalam mulut kamu tidak menajiskan, tetapi apa yang keluar dari mulutmu. Kenapa? Orang Farisi itu mencela Yesus, kok mereka nggak cuci tangan, ya, kok mereka nggak ngelap piring, seperti itu, ya. Nah, seperti itu. Ibadah yang palsu dan penuh kemunafikan bisa kita baca di bacaan kita tadi 2-5. Capek juga kita bacanya, ya. Pasti sudah dibacakan tadi, bisa disimak kembali, ya. Mereka itu ngasih debu abu ke kepala, pakai baju karung, baring diri, merendahkan diri, berlapar-lapar, ya, seperti itu. Tetapi mereka berpuasa sambil menindas sesama, meninju sesama, katanya, ya, tidak peduli, tidak empati, yang memperkaya diri, yang berkuasa, yang menindas dan menindas. Nah, itu, ya. Tetapi apa yang perlu kita lakukan, yaitu yang ketiga, ibadah kita tuh berintegritas. Kita orang beribadah, ya. Saya mau sombong sedikit sama bapak-bapak, sama bumbung sekalian nih. Zaman saya masih pemuda, ya, saya itu anak kos, ya. Makan saya lepas. Kenapa? Rajin ibadah, ya. Hari Rabu rumah Tante Wongkar. Wah, Tante Wongkar kerupuk udangnya luar biasa. Jeruknya, ya, Brenebon, puding fla, lengkap dari pembuka sampai penutup tuh. Wah, ibadah syukur, ibadah orang meninggal, ibadah orang kawin, ibadah GP itu 1 tahun tuh 52 minggu. Itu minggu Advent sampai Epifania itu libur kan. Jadi sekitar 48 minggu kita ibadah. Itu 48 itu tiap Sabtu saya GP. Nah, kan luar biasa. Tapi integritas nggak? Nah, itu dia. Ibadah yang berintegritas tuh sesuai outputnya. Rajin ibadah, nongol terus di ibadah rumah tangga, nongol terus di pelkat-pelkat. Harus sesuai, ada buah-buah yang dinikmati, ya, bisa disaksikan oleh dunia, bisa menjadi garam yang terasa dan terang yang kelihatan, ya. Ayat 6 kita katakan di situ, bukan puasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan seterusnya, ya. Kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia, umat Kristen harus membuka belenggu-belenggu kelaliman, bukan kita malah menjadi pelaku-pelaku kelaliman, ya. Dan yang keempat ialah menunjukkan kesetiakawanan sosial kepada sesama manusia sebangsa, ya, yaitu ayat 7 contohnya. Contohnya bisa sampai ke 12 sih, tapi 58 saya 58 ayat 7 menitik beratkan bahwa kita pecahkan roti bagi orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, seperti Matius 25, ya, seperti itu kira-kira. Kalau ini kita amalkan dari bertobat, meninggalkan ibadah yang palsu, melakukan ibadah yang berintegritas dan menunjukkan kesetiakawanan sosial, maka bangsa kita ini akan menjadi bangsa yang resilient. Orang Kristen akan berkontribusi mewujudkan bangsa yang tahan uji, yang bangkit dari keterpurukan, yang segera bangkit tidak berlarut-larut dalam keterpurukan pandemi ini. Kalau kita melakukan step-step yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Mohon dilanjutkan ke slide berikutnya. Ini adalah gambar-gambar tentang kesetiakawanan sosial, ya. Contoh-contoh aja bahwa gedung-gedung gereja yang selama ini mungkin tempat ibadah tuh bangku-bangku ibadah tuh, ya. Kapel-kapel, ya.
udah jadi pembaringan orang sakit sekarang. Lalu ketika kita tanpa memandang latar belakang agama, kita masangin masker sama orang, membagikan masker. Ya, alangkah baiknya ketika kita nggak dapat beribadah secara luring, ya, gedung-gedung gereja kita tuh yang gede-gede, megah-megah kayak gedung bioskop zaman dulu, bisa juga kita jadikan tempat orang imunisasi, tempat orang vaksinasi, bahkan disulap sebagai dapur umum, why not, ya. Nanti kita bersihkan kembali seperti itu. Contoh saja, tapi intinya adalah kesetiakawanan sosial. Lalu kita tutup dengan ayat kuncinya, please, slide berikutnya. Ini ayat fokus kita yaitu ayat 12. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan, supaya tempat itu dapat dihuni. Nah, ini senada sekali dengan abang kandung saya tuh, Bang Dani Haribas, yang hari Sabtu lalu membagikan tentang tembok yang diperbaiki. Nah, kita memperbaiki yang ruin-ruin tadi, yang berantakan-berantakan, yang hamsyong-hamsyong, yang ambiar-ambiar tadi tuh, karena pandemi, akan pulih kembali, ya, setelah kita amalkan apa yang dikatakan firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. Engkau itu adalah kita semua akan membangun apa? Reruntuhan yang sudah berabad-abad. Mungkin itu sudah terlalu lama ambruk, ya, sudah terlalu lama runtuh, ya. Tetapi kita bisa membangun kembali dengan tuntunan firman Tuhan ini. Dan kita akan memperbaiki dasar yang diletakkan. Dasar tuh fondasinya, ya. Dan memperbaiki tembok yang tembus supaya tidak lagi dimasuki musuh, maling-maling, rampok-rampok dari bangsa-bangsa lain di sekeliling Yerusalem itu bisa masuk ke lubang-lubang seperti itu. Yang dimasukkan dengan Tuhan Yesus apa? Lebih gampang unta masuk ke lubang jarum. Lubang jarum itu adalah lubang-lubang di tembok kota itu, ya. Yang kalau mau masuk orang harus nunduk. Jadi unta atau keledai nggak bisa masuk ke lubang jarum itu. Nah, kita tambal itu tembok-tembok yang tembus itu. Dan kita membetulkan jalan supaya apa? Dapat dilalui dan dapat dihuni, ya. Baiklah, Bung dan Usi sekalian, demikianlah presentasi dan sharing firman Tuhan pada malam ini. Semoga memberkati kita semua. Tuhan Yesus yang adalah firman Tuhan yang menjadi manusia memberkati kita sekalian. Shalom. Baik, terima kasih Bung Taufik. Kita akan lanjutkan ibadah kita. Sebelum doa syafaat, kita naikkan pujian yang menguatkan kita, ya. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang.
tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Untuk Kalina, doa syafaatnya, silakan. Kak, belum di-unmute, Kak. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Sudah kedengaran teman-teman? Karena begitu banyak doa syafaat yang akan dibacakan, saya minta waktu ya, karena banyak banget yang mau didoakan. Oke, mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus atas kasih-Mu besar dalam kehidupan kami, di mana Engkau Tuhan Yesus Engkau telah mempertemukan kami lewat Zoom pada malam hari ini Tuhan Yesus, dengan seluruh anggota SPGP dan seluruh rekan-rekan kami, baik Bung Usi Tuhan Yesus yang bergabung di Zoom ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Malam hari yang indah itu kami akan masuk ke dalam doa syafaat kami. Terlebih dahulu kami akan berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan Yesus, terlebih-lebih buat Presiden kami Jokowi Tuhan Yesus, yang sudah Kau pilih Bapa untuk memimpin bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Urapi anak-Mu ini Tuhan Yesus yang sudah Kau pilih untuk memimpin bangsa ini Bapa, dengan kuasa kasih-Mu Bapa, dengan pengurapan-Mu Bapa, dengan hikmat surgawi-Mu Kau berikan baginya Bapa untuk memimpin bangsa ini Bapa. Baik seluruh jajarannya Bapa sampai ke bawah, Engkau memelihara hikmat marifat-Mu Kau berikan Bapa untuk memimpin bangsa kami. Terima kasih Bapa yang baik buat kasih-Mu itu besar. Malam hari ini juga kami berdoa khususnya Tuhan Yesus buat para TNI, Polri, dan seluruh jajarannya Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Roh Kudus-Mu menopang senantiasa. Demikian juga khususnya Bapa kami berdoa khususnya Tuhan untuk SPGP dan pergumulannya, pengurus dan anggota dalam menjalani kehidupan di tengah situasi pandemi serta di tengah kehidupan usaha program SPGP. Tuhan Yesus yang sudah dilaksanakan akan doa Tuhan Yesus dalam 1 bulan untuk pembacaan Alkitab Tuhan Yesus, biarlah itu semua berjalan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan pada malam hari ini Tuhan kami berdoa khususnya Bapa buat akan seluruh rekan-rekan kami yang menderita sakit. Tuhan Engkau melawat akan Bung Robert Lesi Tuhan Yesus ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan, terus demikian juga Usi Adisti dalam kesembuhannya Tuhan Yesus kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ada Usi Venska Tuhan Yesus, demikian juga Baririn Tuhan Yesus kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan. Demikian juga ada Usi Susan Tarigan Tuhan di dalam proses kesembuhannya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demikian juga ada Usi Desi Pati, Tuhan Engkau menjamah setiap sakitnya. Demikian juga Bung Joseph Pasik Tuhan, demikian juga Uni Nancy, Usi Densi, Virginia Toy. Bapak Engkau jamah setiap sakit mereka. Ayah dari Bung Seven Tuhan Yesus, demikian juga Bapak Marwasas Simanjuntak, ayah mertua dari Bung Hotman Bultom yang mengalami pemulihan Tuhan Yesus.
Bung Nelson dalam pengobatan karena ada benjolan. Demikian juga Tuhan Yesus, Usi Monik, Tuhan Yesus yang di Belanda, Engkau menjaga, Engkau melihara dalam semua Tuhan Yesus, masalah pengobatan jantung yang sakit. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ada Usi Dina, Leisinia, demikian juga Bung Salmon Pati, demikian juga Bung Ivan Sony Takarya. Demikian juga Tuhan Yesus, semua program-program pengerja Tuhan Yesus yang dilaksanakan Tuhan Yesus, SVGP, dan anggota keluarga yang terpapar COVID, Tuhan Yesus. Kami teringat akan Matius Hali Hahia, Yugo Koel, Bung August Jacobs. Tuhan Yesus, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan, demikian Usi Nancy dan Flona, dan demikian juga Opung Siagian, Binsar Siagian, dan istri keluarga dari Usi Marta Siagian, Usi Ina Noya, demikian juga Bung Theo Noya, demikian juga Tony Clifford Noya, dan Gladys Noya, demikian juga Leo Sitio, keponakan Teresia, demikian juga Bapak Otniel, anak keluarga Ibu Michiko Mesa, Ibu Pendeta Mercy Saragi, demikian juga Theo, demikian juga Talita, Tuhan Yesus, anak Tuhan, Tuah dan anak Tiara, Usi Maya Pati Nino, demikian juga Otlin, Ibu keluarga Ibu Michiko Memaisah, Ibu Pendeta Mercy Saragi, demikian juga anak Talita, demikian juga Tuhan Yesus dan Tiara, Usi Maya Pati Nino. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu semuanya, Tuhan Yesus, Engkaulah kesembuhan yang ilahi Bapa. Demikian juga kami teringat akan malam hari yang ini, Tuhan Yesus, akan penatua Oriwatu Seke, Bapa yang sedang terbaring, terpapar sakit. Engkau izinkan Bapa, anak-Mu ini menderita COVID ini, Tuhan, hendak Kau nyatakan kuasa-Mu Bapa di dalam kehidupan mereka. Demikian juga anak kekasih Tuhan Yesus yang menderita sakit, Tuhan, yang Kau izinkan semuanya terjadi Bapa. Kami yakin dan percaya kepada-Mu Tuhan, bahwa di dalam-Mu ada terobosan Tuhan Yesus. Ketika kami bisa tidak berjumpa muka Tuhan, tapi Kau bisa masuk ke dalam menjamah setiap sakit mereka Bapa, mengambil dengan cara-Mu. Tangan-Mu yang berlubang paku itu Bapa memulihkan dan menyembuhkan setiap sakit mereka Tuhan Yesus. Kami imani, kami sehati, sepikir Tuhan Yesus. Terobosan terjadi pada malam hari ini Tuhan Yesus. Engkau memulihkan mereka Bapa. Setiap nama-nama yang sudah kami sebutkan di hadapan-Mu Tuhan Yesus, Engkau menjumpai mereka pribadi, lepas pribadi dengan para malaikat surgawi Bapa. Engkau menjumpai mereka pada kasih-Mu yang luar biasa. Melalui bilur-bilur Bapa, Engkau menyembuhkan mereka Bapa pribadi, lepas pribadi. Ini iman dan percaya kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu itu besar. Kami mau serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu di tengah-tengah COVID yang sudah merajalela Bapa di bawah matahari Tuhan Yesus. Kami membutuhkan lawatan-Mu terjadi Bapa buat bangsa kami Tuhan Yesus. Ekonomi yang sudah terpuruk Tuhan Yesus, Engkau bangkitkan dengan cara-Mu Tuhan. Dan ampuni setiap dosa-dosa kami sebagai manusia mungkin yang tidak taat kepada-Mu Tuhan Yesus, yang tidak patuh kepada-Mu Tuhan Yesus, yang senantiasa mungkin mementingkan akan kepentingan kami pribadi Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Engkau telah mengizinkan Tuhan virus ini Bapa merajalela di bawah matahari Tuhan Yesus. Namun kami yakin dan percaya Bapa, waktu-Mu untuk menyelesaikannya, waktu-Mu untuk menyudahi semuanya Tuhan Yesus. Engkau berikan kami oksigen Tuhan untuk kami hirup. Tetapi buat saat ini kami tidak bebas untuk menghirupnya Tuhan. Kami harus menggunakan masker Tuhan Yesus. Sementara Engkau berikannya dengan cuma-cuma. Bapa yang baik, Engkau yang luar biasa Bapa untuk menyelesaikan itu semua. Ini iman dan percaya kami Tuhan Yesus. Kesepakatan kami Bapa, Engkau menyatukan kami lewat Zoom ini Tuhan Yesus. Kami sepakat, kami sehati, sepikir Tuhan Yesus, berdoa, menopang bagi mereka-mereka yang sudah kami sebutkan satu persatu namanya tadi Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan Yesus, malaikat-Mu mendatangi setiap kamar-kamar di mana mereka terpapar sakit Tuhan, di mana mereka dalam proses kesembuhan Tuhan Yesus. Bagi-Mu tidak ada yang tidak mungkin karena Engkau sendirilah kesembuhan itu Bapa. Ini iman dan percaya kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan pada malam hari yang ini dari Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan Yesus akan diadakan vaksin Tuhan yang sudah dijalankan Tuhan saat ini Bapa, biarlah semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Rencana-Mu yang jadi Tuhan Yesus, manusia hanya bisa merencanakan, namun kehendak-Mu yang jadi di atas semuanya itu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan kepada-Mu Bapa. Ini doa dan syukur kami pada malam hari yang indah ini Tuhan Yesus, yang kami taruhkan hanya di dalam satu nama yang indah, yaitu di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami pada malam hari ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih, Bu Lina. Kita akan menyelesaikan ibadah kita. Sebelumnya kita akan naikkan pujian terakhir kita, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Oh iya, malam ini iringan lagu kita itu diiringi oleh Desmond Sanyer ya, anaknya Bung Lucky Sanyer. Tadi malam saya minta dibuatin musiknya. Yuk kita nyanyikan lagu terakhir, tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teduh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Doa penutup dan berkat ya, Bung Taufik, silakan.
Bung Usi yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Bung firman Taufik, Tuhan telah. Ya. sekalian tadi kayaknya belum didoain untuk Usi Meske yang ulang tahun hari ini. Oh ya, mari Ya. kita kembali tundukkan kepala kita. Kalian itu Bung boleh Usi Celi Siwa Besi tadi juga belum. Usi Celi kenapa dia? COVID juga. Oh ya, baiklah. Mari kita kembali tundukkan kepala. Ya Bapa, kembali kami menghadap hadirat-Mu yang kudus, seraya menaikkan doa syafaat bagi Usi Celi Siwa Besi yang terpapar dan mengalami sakit karena COVID-19 ini. Kiranya Tuhan mau menguatkan dia, menyembuhkannya melalui obat-obatan yang Tuhan pakai dan perhatian oleh sanak saudaranya, para medis yang bertugas, serta perawatan yang dialaminya Tuhan. Biarlah dengan bilur-bilur-Mu, Tuhan Yesus, dan jamahan tangan-Mu Tuhan, boleh mengangkat penyakit itu dari Usi Celi Siwa Besi, agar ia boleh kembali sembuh seperti sedia kala. Tak lupa kami menaikkan puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, atas pertambahan usia yang Kau karuniakan bagi Usi Meske. Tuhan Yesus kiranya menjadikan usianya ini usia yang semakin hari semakin diberkati, semakin bahagia, dan apa yang dicita-citakan yang didambakannya boleh terlaksana, serta anak-anak yang Kau karuniakan baginya boleh menjadi kebanggaan, kesukaan bagi hidup Usi Meske. Juga pasangan hidupnya yang kami kasih sama-sama, Bung Johan Tumanduk, kiranya Tuhan juga kiranya memakai beliau untuk menjadi pelengkap, pendamping, pembahagia bagi Usi Meske. Tuhan, jauhkanlah segala yang jahat dari kehidupannya, dan biarlah berkat Tuhan yang tak berkesudahan boleh Engkau curahkan bagi Usi Meske. Dan pada malam hari ini kami telah selesai ibadah kami, Zoom prayer meeting kami, yang kami tutup, dan biarlah kami boleh Engkau utus ke tengah-tengah dunia ini, menjadi bagian dari solusi, berkontribusi untuk menjadikan bangsa Indonesia ini bangsa yang resilient, yang segera bangkit dari keterpurukan, melalui pertobatan kami, melalui peribadatan kami, dan bahkan kesetiakawanan sosial kami. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kami dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kami semua, sehingga kami semua berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin, amin, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bung Taufik. Terima kasih. Terima kasih semua para pelayan Terima kasih Bung yang Agung. melayani malam ini. Terima Bagus kasih sekali. buat pelayan firmannya, buat firmannya. Terima kasih semua. Selamat ulang tahun, Usi. Terima kasih banyak. Terima kasih. Happy birthday Usi Meske. Thank you. Makasih. Usi Valeri juga. Selamat ulang tahun. Oh iya, Valeri. Iya, Usi Leli selamat tahun. Nggak disebut tadi. Udah lewat, Bung. Hari Hasil, ini biarlah Usi Meske. Apa nanti kita mampir lagi balik. Betul. Oh iya ya. Dikirim Usi Meske, sate babinya jangan lupa. Oh iya, udah di jalan. Tunggu di Usi Meske Tinggal di dapat download, tinggal Usi di Meske download. dapat hadiah apa dari Bung Johan? Mau tahu aja. Sebentar ya, saya boleh baca pengumuman sebentar ya.